Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran ke-1 dengan tema Nabi Muhammad SAW panutanku. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan soleha semua, sebelumnya kita sudah mempelajari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita lanjutkan submateri yang kedua, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengertian dari sikap mandiri. Mandiri adalah sikap tidak bergantung dengan orang lain. Sekali lagi, mandiri adalah sikap tidak bergantung dengan orang lain. Artinya, mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, tanpa menyusahkan orang lain. Mandiri merupakan kebalikan dari sifat manja. Jadi, kebalikan dari sikap mandiri adalah sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Sedangkan anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri. Kalau kita menelusuri jejak hidup beliau, akan kita temukan betapa beliau seorang yang sangat mandiri. Beliau tak segan mengerjakan pekerjaan kasar, sebagaimana yang dikerjakan orang kebanyakan. Beliau Nabi Muhammad SAW sering menambal sendiri jubahnya, menjahit sendiri sepatunya, dan melakukan setumpuk pekerjaan rumah. Bagi beliau, bagi Nabi Muhammad SAW, pekerjaan kasar tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat masih remaja, Nabi Muhammad juga telah ikut membantu pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang di Syam. Yang kedua, dalil tentang sikap mandiri. Dalil yang menjelaskan sikap mandiri adalah sebagai berikut. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zohri khairul lahu min ayyas ala ahadan
fayu'tiyahu au yamna'ahu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya seseorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menjadi dalil tentang sikap mandiri. Lanjut yang ketiga, ciri-ciri anak yang memiliki sikap mandiri. Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang memiliki sikap mandiri, yaitu memiliki sikap berani, mau belajar, dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Orang yang memiliki sikap mandiri dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Lalu, orang yang memiliki sikap mandiri dapat mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Misalnya, dengan menyisihkan waktu untuk kegiatan yang positif. Yang keempat, orang yang memiliki sikap mandiri berusaha mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijaksana. Orang yang memiliki sikap mandiri dapat mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Lalu yang keempat, cara membiasakan bersifat mandiri. Agar kalian dapat membiasakan bersifat mandiri dalam berbagai hal, lakukanlah berbagai hal berikut ini. Yang pertama, agar kita terbiasa bersifat mandiri, kita harus biasa merapikan tempat tidur dan kamarnya sendiri. Setelah bangun tidur, kita rapikan tempat tidur kita dan kamar kita. Lalu yang kedua, membiasakan untuk mandi sendiri atau segera mandi jika telah waktunya tanpa disuruh oleh orang tua. Yang keempat, membiasakan memakai baju sendiri, baik baju seragam sekolah ketika hendak berangkat sekolah atau baju harian sehari-hari ketika kita hendak ingin bermain. Yang keempat, membiasakan meletakkan kembali barang atau mainan pada tempatnya. Yang kelima, membiasakan mengambil makan, kemudian makan sendiri tanpa meminta bantuan orang tua, kemudian meletakkan peralatan makan ke tempatnya. Ini adalah cara untuk kita membiasakan bersifat mandiri. Biasakan merapikan tempat tidur, biasakan mandi sendiri, biasakan memakai baju sendiri, biasakan meletakkan kembali barang atau mainan yang setelah kita mainkan, dan membiasakan mengambil makan sendiri dan makan sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau orang lain. Lalu yang kelima, manfaat memiliki sifat mandiri. Berikut beberapa manfaat dari sikap mandiri, yaitu yang pertama, semakin sadar dan bijaksana dalam menyikapi dan memaknai proses kehidupan. Manfaat yang kedua, kalau kita mempunyai sifat mandiri, hidup mandiri adalah salah satu tanda kesuksesan kita, baik secara materi, mental, atau yang lainnya. Manfaat yang ketiga, menjadi pribadi mandiri merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan di masa depan, maka kita harus memiliki sifat mandiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu manfaat yang keempat, orang yang hidup mandiri akan menjadikannya sebagai manusia yang percaya diri. Jadi kalau kita sudah bersikap mandiri, kita juga sudah bersifat percaya diri. Jadi sifat percaya diri dan sifat mandiri itu harus kita miliki, atau kita harus bersifat percaya diri dan juga bersifat mandiri.
Lalu sikap kita setelah mempelajari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dan juga sifat mandirinya, sikap kita harus seperti apa? Lihat, aku akan selalu mengerjakan tugasku sendiri. Aku harus bersikap mandiri. Jadi kita harus mandiri dalam berbagai hal. Agar apa? Agar kita tidak menyusahkan orang lain ketika kita hendak melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, seperti biasa ada tugas yang berisikan 10 soal yang harus dikerjakan. Nanti hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai kita bahas bersama-sama mengenai Nabi Muhammad SAW, panutanku, sikap mandiri dan juga sikap percaya diri. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat dan terus belajar untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.